Tahap perkembangan moral menurut Kohlberg oleh kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama adalah Capri Marshall Binjani Jaloho, yang kedua adalah Lydia Boros Sembiring, yang ketiga Lucy Amelia Sigalingging, yang keempat Disna Mahradika Borukaro, dan yang kelima adalah Christina Sirait. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang pengertian moral, biografi Lawrence Kohlberg, tahapan-tahapan perkembangan moral menurut Lawrence Kohlberg. Pengertian moralitas berasal dari kata sifat Latin moralis, mempunyai arti yang pada dasarnya sama dengan moral, hanya ada nada lebih abstrak. Kita berbicara tentang moralitas suatu perbuatan, artinya segi moral suatu perbuatan atau baik buruknya. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan baik dan buruk. Pembahasan moral manusia dalam perkembangannya banyak mengalami pasang surut. Hal ini seiring dengan perubahan yang terjadi dalam tatanan sosial masyarakat maupun pengaruh tuntunan zaman. Norma kehidupan terkadang dipandang sebagai penghalang oleh sekelompok manusia tidak mau menerimanya, walaupun pada awal peradaban manusia dengan susah payah menyusun dan menyepakati keberadaan norma itu untuk menata perilaku manusia. Premoral atau pramoral, pengembangan moralitas anak usia dini pada dasarnya masih sangat memerlukan bantuan dalam beberapa hal seperti pembentukan karakter, pembentukan kepribadian, dan perkembangan sosial. Pembentukan karakter pada diri seorang anak didapat pada lingkungan sekitarnya, yaitu lingkungan keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekolah. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan terdekat yang dapat memberikan pengaruh pada karakter seorang anak. Selain keluarga, lingkungan terdekat seperti tetangga atau teman sebaya juga akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam pengembangan moral seorang anak. Dalam tahapan ini, perkembangan moral menurut John Piaget memperkenalkan teorinya tentang perkembangan moral manusia dalam fase premoral atau 0-5 tahun. Pada tahap ini manusia atau anak-anak tidak atau belum merasa wajib untuk menaati peraturan. Usia 0-5 tahun adalah masa kemasan bagi otak anak. Di usia ini, otak anak berkembang pesat dan mudah menerima rangsangan dari luar. Maka masa inilah yang dikenal dengan Golden Age atau masa kemasan. Masa kemasan adalah masa di mana jalur belajar anak tentang karakter, sikap, intelektual, emosi, dan moral manusia dibentuk. Semakin bagus kualitas pengasuhannya, berarti semakin banyak yang bagus jalur belajar yang dibentuk otaknya. John Dewey juga memperkenalkan teorinya tentang fase premoral atau prekonvensional, yang menurutnya adalah suatu fase dalam level ini sikap dan perilaku manusia banyak dilandasi oleh impuls biologis dan sosial. Ditandai bahwa anak belum menyadari keterkaitannya dengan aturan. Dijelaskan dalam teori tersebut, yaitu bahwa pada dasarnya manusia memiliki kesamaan perkembangan moral. Seperti pada tahap awal kehidupannya yang manusia tidak memiliki konsep berkehidupan yang mencerminkan nilai moral, pendidikan memiliki peran strategis dalam hal ini, sebab tanpa landasan pendidikan manusia banyak dikendalikan oleh dorongan kebutuhan biologisnya belaka. Pembahasan selanjutnya yaitu biografi Lawrence Kohlberg. Biografi Lawrence Kohlberg. Lawrence Kohlberg menjabat sebagai salah satu profesor di Universitas Chicago serta Universitas Harvard. Lahir pada tanggal 25 Oktober tahun 1927 di Brownsville, New York, Amerika Serikat, dan meninggal pada 19 Januari pada tahun 1987. Ia menutup usia yaitu 59 tahun. Ia terkenal karena karyanya dalam dunia pendidikan, penalaran, dan perkembangan moral. Merupakan pengikut Jean Piaget, karya Kohlberg mencerminkan dan bahkan memperluas karya pendahulunya. Karyanya telah dimodifikasi oleh
sejumlah pakar seperti Carol Gilligan. Kolbeck masuk ke Universitas Chicago dengan nilai yang sangat tinggi sehingga hanya sedikit mengambil mata kuliah untuk memperoleh gelar sarjana mudanya. Awalnya, ia ingin mengambil psikologi kimia. Namun, saat ia melihat Piaget, ia menjadi tertarik untuk mewawancara anak-anak dan remaja tentang masalah moral. Semua hasil penelitiannya itu ditulis dalam disertasi doktoralnya, yaitu pada tahun 1958. Lawrence Kolbeck lebih menekankan pada perkembangan moral anak dan remaja. Pengertian perkembangan moral. Pengertian perkembangan moral secara luas menunjukkan pada keseluruhan proses perubahan dari potensi yang dimiliki individu dan tampil dalam kualitas, kemampuan, sifat, dan ciri-ciri baru. Kolbeck dalam Glover tahun 1997 mendefinisikan penalaran moral sebagai penilaian nilai, penilaian sosial, dan juga penilaian terhadap kewajiban yang mengikat individu dalam melakukan suatu tindakan. Penalaran moral dapat dijadikan prediktor terhadap dilakukannya tindakan tertentu pada situasi yang melibatkan moral. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Rees pada tahun 1979 bahwa penalaran moral adalah konsep dasar yang dimiliki individu untuk menganalisa masalah sosial, moral, dan menilai terlebih dahulu tindakan apa yang dilakukannya. Menurut Kolbeck, tahun 1981, penalaran moral adalah suatu pemikiran tentang masalah moral. Pemikiran itu merupakan prinsip yang dipakai dalam menilai dan melakukan suatu tindakan dalam situasi moral. Penalaran moral dipandang sebagai suatu struktur, bukan isi. Jika penalaran moral dilihat sebagai isi, maka suatu dikatakan baik atau buruk akan sangat tergantung pada lingkungan sosial budaya tertentu, sehingga sifatnya akan sangat relatif. Tetapi jika penalaran moral dilihat sebagai struktur, maka apa yang baik dan buruk terkait dengan prinsip filosofis moralitas, sehingga penalaran moral bersifatnya universal. Penalaran moral inilah yang menjadi indikator dari tingkatan atau tahap kematangan moral. Memperhatikan penalaran, mengapa suatu tindakan salah, akan lebih memberi penjelasan daripada memperhatikan perilaku seseorang atau bahkan mendengar pernyataannya bahwa sesuatu itu salah. Maka, dapat kita simpulkan bahwa penalaran moral adalah kemampuan atau konsep dasar seseorang untuk dapat memutuskan masalah sosial moral dalam situasi kompleks dengan melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap nilai dan sosial mengenai tindakan apa yang akan dilakukannya. Tahap perkembangan moral menurut Kolbeck. Tahap prakonvensional terbagi dua. A. Tahap punishment and obedience orientation. Pada tahap ini, secara umum anak menganggap bahwa konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu tindakan sangat menentukan baik buruknya suatu tindakan yang dilakukan, tanpa melihat sisi manusianya. Tindakan-tindakan yang tidak diikuti dengan konsekuensi dari tindakan tersebut tidak dianggap sesuatu hal yang buruk. Contohnya, misalnya seorang anak merasa benar apabila ia mematuhi perkataan orang tuanya dan merasa bersalah apabila melanggar perintah orang tuanya. Penalaran moral seperti itu pertama-tama didasari oleh kesadaran bahwa ia patuh, ia akan mendapatkan hukuman yang menimbulkan rasa sakit dan perasaan tidak nyaman. Di sana tampak bahwa sikap egosentrisme sangat menonjol. Seseorang pertama-tama melakukan kebaikan untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari sakitnya hukuman. Ia belum sampai pada pemahaman bahwa berbuat baik itu akan memberi manfaat positif dan juga bagi orang lain. B. Tahap instrumental relativist orientation atau hedonistic orientation.
Pada tahap ini, suatu tindakan dikatakan benar apabila tindakan tersebut mampu memenuhi kebutuhan untuk diri sendiri maupun orang lain, serta tindakan tersebut tidak merugikan. Pada tahap ini, hubungan antar manusia digambarkan sebagaimana hubungan timbal balik dan sikap terus terang yang menempati kedudukan yang cukup penting. Contohnya, kita bisa melihat perilaku anak-anak kecil yang baru mau disuruh melakukan sesuatu ketika diiming-imingi hadiah yang menarik. Jadi, seorang di tahap ini bisa saja kelihatan sangat baik, tapi sebenarnya maksud utama dari perbuatan baiknya itu adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Tahap tingkat konvensional. Pada tingkat moral konvensional, memenuhi harapan keluarga, kelompok, masyarakat, maupun bangsanya merupakan suatu tindakan yang terpuji. Tindakan tersebut dilakukan tanpa harus mengaitkan tanpa konsekuensi yang muncul, namun dibutuhkan sikap dan loyalitas yang sesuai dengan harapan-harapan pribadi dan tertib sosial yang berlaku. Pada tingkat ini, usaha seseorang untuk memperoleh, mendukung, dan mengakui keabsahan tertib sosial sangat ditekankan, serta usaha aktif untuk menjalani hubungan positif antara diri dengan orang lain maupun dengan kelompok di sekitar. Pada tahap konvensional ini dibagi menjadi 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap interpersonal konkordansi atau good boy strip good girl orientation. Pandangan anak pada tahap ini, tindakan yang bermoral adalah tindakan yang menyenangkan, membantu, atau tindakan yang diakui dan diterima oleh orang lain. Jadi, setiap anak akan berusaha untuk dapat menyenangkan orang lain untuk dapat dianggap bermoral. Dan tahap yang kedua yaitu tahap law and order orientation. Pada tahap ini, pandangan anak selalu mengarah pada otoritas, pemenuhan aturan-aturan, dan juga upaya untuk memelihara tertib sosial. Tindakan bermoral dianggap sebagai tindakan yang mengarah pada pemenuhan kewajiban, penghormatan suatu otoritas untuk pemeliharaan tertib sosial yang diakui sebagai satu-satunya tertib sosial yang ada. Contoh tingkat konvensional. 1. Contoh tahap interpersonal konkordanse atau good boy strip good girl orientation, yaitu orientasi anak baik. Seseorang menganut prinsip bahwa saya adalah anak baik. Karena telah mengetahui ada baiknya melakukan seperti itu, perilaku yang baik adalah perilaku yang menyenangkan orang lain, membantu orang lain, dan sesuai dengan yang diharapkan orang lain. Oleh karena itu, ia akan selalu berusaha mematuhi norma-norma dalam kelompoknya agar tidak merasa malu dan bersalah. Di sini, unsur setia kawan dan loyalitas dalam kelompok sangat diunggul-unggulkan. Hal ini terbiasa terjadi misalnya dalam kelompok-kelompok remaja atau kelompok ABG. Biasanya anak-anak remaja lebih memilih untuk berbohong demi melindungi temannya daripada dianggap pengkhianat oleh kelompoknya. Contoh tahap yang kedua yaitu tahap law and order orientation, yaitu orientasi hukuman dan ketertiban. Makna kelompok diperluas. Seseorang mulai menyadari bahwa di luar kelompok lokal seperti keluarga, teman sebaya, teman sekolah, organisasi-organisasi, himpunan-himpunan, dan sebagainya, masih ada kelompok yang lebih luas seperti itu tadi, misalnya suku bangsa, agama, dan negara, yang menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari kelompok yang lebih besar itu, dan dengan demikian memiliki kewajiban untuk menaati hukum yang berlaku. Penekanannya adalah mematuhi hukum secara mutlak
agar ketertiban sosial terjamin. Kebanyakan orang dewasa yang sudah berada di tahap law and order orientation ini. Pada tahap yang ketiga disebut dengan tahap tingkat post-konvensional. Pada tingkat ketiga ini terdapat usaha dalam diri anak untuk menentukan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang memiliki validitas yang diwujudkan tanpa harus mengkaitkan dengan otoritas kelompok maupun individu dan terlepas dari hubungan seseorang dengan kelompok. Pada tingkat ketiga ini di dalam mencakup dua tahap perkembangan moral, yaitu pada tahap yang pertama disebut dengan tahap social contract, legalistic orientation. Pada tahap ini merupakan tahap kematangan moral yang cukup tinggi. Pada tahap ini, tindakan yang dianggap bermoral merupakan tindakan-tindakan yang mampu merefleksikan hak-hak individu dan memenuhi ukuran-ukuran yang telah diuji secara kritis dan telah disepakati oleh masyarakat luas. Seseorang yang berada pada tahap ini menyadari perbedaan individu dan pendapat. Oleh karena itu, tahap ini dianggap tahap yang memungkinkan tercapainya musyawarah mufakat. Tahap ini sangat memungkinkan seseorang memiliki benar dan salah sebagai suatu hal yang berkaitan dengan nilai-nilai dan pendapat pribadi seseorang. Pada tahap ini, hukum atau aturan juga dapat dirubah jika dipandang hal tersebut lebih baik bagi masyarakat. Untuk tahap yang kedua disebut dengan tahap Orientation of Universal Ethical Principles. Pada tahap yang tertinggi ini, moral dipandang benar, tidak harus dibatasi oleh hukum atau aturan dari kelompok sosial atau masyarakat. Namun, hal tersebut lebih dibatasi oleh kesadaran manusia dengan dilandasi prinsip-prinsip etis. Prinsip-prinsip tersebut dianggap jauh lebih baik, lebih luas dan abstrak, dan bisa mencakup prinsip-prinsip umum seperti keadilan, persamaan HAM, dan sebagainya. Untuk contoh pada tahap social contract legalistic orientation, yaitu kontrak sosial egalistik, segi hukum masih ditekankan, namun seseorang belum menyadari bahwa sesuatu hukum tertentu belum tentu bisa diterapkan dalam seluruh segi kehidupan manusia. Di sini orang mulai berpikir bahwa hukum itu dapat diubah dan disesuaikan dengan konteks atau situasi yang ada sejauh dapat memberi suatu manfaat sosial atau demi kepentingan dan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, dapat diselenggarakan persetujuan demokratis kontrak sosial dan konsensus bebas agar tercapai kesepakatan baru. Tahap Orientation of Universal Ethical Principles, contohnya yaitu orientasi pada prinsip hati nurani yang berlaku universal. Seseorang mulai menyadari bahwa di dalam lubuk hatinya sebenarnya terdapat prinsip-prinsip yang berlaku universal. Prinsip-prinsip yang berlaku universal tersebut adalah prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat kemanusiaan, seperti prinsip keadilan, ketulusan dalam membantu orang lain, persamaan hak manusia, dan hormat nilai suatu kehidupan.